Rina berdiri di sudut ruang tamu teman Danu, mengamati bagaimana semua orang tertawa, bercanda. Danu ada di tengah, senyumnya tipis, matanya sesekali menoleh ke ponsel. Ia menolak ketika Rina mengajaknya selfie bersama teman-teman wanita yang lain. Rina mengangkat alis, menahan rasa aneh yang mulai menyelinap. Dia menata hadiah ulang tahun teman itu di meja. Jari-jari perlahan menyentuh kertas pembungkus. Danu datang dari belakang, menepuk pundaknya ringan. "Santai aja, Rin," katanya. Tapi ada nada tergesa. Rina menoleh, melihat sejenak kilat canggung di matanya. Seorang teman bertanya, "Danu, kenapa nggak ikut foto sama kita?" Suara itu membuat ruang hening sebentar. Danu tersenyum, sedikit terpaksa. "Ah, aku lagi nggak mood foto," jawabnya. Lalu mengambil ponsel dan berpaling. Rina menunduk, menekan perasaan risau. Rina berdiri di dekat meja, mengatur lilin ulang tahun. Danu mendekat, mencoba membantu, tapi gerakannya kaku. Ia menyembunyikan ponsel di belakang tubuhnya, seolah takut Rina melihat. Perubahan kecil itu langsung membuat Rina waspada. Setiap gerakan Danu menjadi pertanyaan tersendiri. Ketika lilin dinyalakan, Danu menunduk sebentar, memeriksa layar ponsel. Rina menangkap sekilas notifikasi foto, sebuah gambar yang tampak diambil di kafe yang dia tidak pernah dengar. Hatinya berdebar. Ia menarik napas perlahan, menahan dorongan untuk langsung menanyakan. Rina berdiri, tangannya masih di pinggir meja. Ia melihat Danu tersenyum pada teman-temannya. Tapi ada jarak yang terasa nyata. "Kamu nggak ikut foto, ya?" tanya Rina, suaranya pelan, tapi cukup untuk Danu berhenti sejenak. Danu mengalihkan pandangannya, mencoba tersenyum tapi tak berhasil menutup kegelisahan itu. Dia menunduk sebentar, menyesuaikan posisi hadiah di tangan Rina. Kamera ponsel teman lain menyala, menunggu momen bahagia. Danu ikut berdiri di sisi lain, tapi tidak dekat. Rina menahan perasaan aneh, menatap lilin yang nyala. Suasana terasa normal bagi orang lain, tapi baginya, ada sesuatu yang mulai retak. Rina duduk di sofa, secangkir teh di tangan, menatap Danu yang sibuk dengan ponselnya. Mereka baru selesai meniup lilin, tapi suasana tidak seperti biasanya. Danu tersenyum ke teman-temannya, tapi setiap kali pembicaraan menyentuh teman wanita tertentu, ia segera menunduk dan mengganti topik. Kamu kenal nggak sama dia?" tanya seorang teman, menunjuk ke grup chat yang ramai. Danu menahan senyum, lalu mengangkat bahu. "Ah, nggak terlalu kenal," jawabnya cepat. Nada suaranya ringan, tapi terlalu cepat, terlalu defensif. Rina menatap diam, jari-jarinya menekan pinggir cangkir. Danu tertawa mengikuti obrolan teman-temannya, tapi ponselnya tiba-tiba bergetar. Ia mengambilnya dengan tangan yang sedikit gemetar, menutup layar begitu cepat. Rina melihat sekilas notifikasi yang muncul di layar. Tawa panjang, emoji hati, nama yang asing. Rina tetap duduk, menahan dorongan untuk bertanya. Ia mengamati Danu dari samping, gerak tubuhnya, cara ia menahan ponsel. Setiap kali teman-temannya menyebut tentang makan malam terakhir, Danu menunduk, tampak canggung. Mikroreaksi kecil itu menimbulkan rasa tidak nyaman yang tajam di dada Rina. Seorang teman menepuk bahu Danu, bercanda. "Kamu serius nggak kenal dia? Entar dikira nggak sopan, loh." Danu tersenyum kaku, mengangguk, dan menundukkan kepala. Rina menahan napas, memutuskan untuk tetap diam, tapi matanya tak lepas dari layar ponsel yang kini terselip di saku Danu. Danu lalu berjalan ke dapur, mengangkat gelas air, mencoba mengubah topik. Rina menatap ke arah grup chat, melihat tawa itu lagi di layar yang baru saja ia curi pandang. Hatinya menegang. Setiap interaksi kecil Danu, setiap senyum yang dipaksakan, menjadi pertanyaan besar. Rina menegakkan punggung, memutar cangkir di tangannya. Ia tahu, jika ingin tahu lebih banyak, harus menunggu momen yang tepat. Tapi ketegangan itu tidak hilang. Setiap kata yang diucapkan Danu kini terasa setengah benar, setengah disembunyikan. Suasana hening sesaat, tapi rasa curiga terus menekan. Rina duduk di sofa, menunggu Danu mengambil minuman di dapur. Matanya secara tidak sengaja menangkap notifikasi yang muncul sebentar di layar ponsel Danu yang tertinggal di meja. Sebuah foto. Sekilas, Danu tersenyum di sebelah seorang wanita lain, duduk di kafe yang Rina tidak pernah dengar sebelumnya. Jantung Rina berdebar. Ia menatap layar beberapa detik, memastikan bukan bayangan atau salah lihat.
Tapi posisi Danu dan wanita itu jelas. Mereka terlalu dekat, terlalu santai untuk sekadar teman biasa. Rina merasakan posisi dirinya langsung berubah. Seperti terlempar keluar zona aman rumah tangga yang selama ini ia percayai. Danu kembali, membawa gelas air. Rin, kamu mau? Suaranya terdengar normal. Tapi ada jeda aneh saat ia melihat Rina menatap meja. Rina menunduk, menahan dorongan untuk bertanya. Ia meletakkan tangannya di atas cangkir. Jari-jarinya mengetuk perlahan. Foto itu masih membekas di matanya. Rina menyadari, sesuatu yang awalnya hanya rasa tidak nyaman kini menjadi bukti visual nyata bahwa Danu menyembunyikan sesuatu. Mikroreaksi kecil Danu, senyum yang terlalu cepat, gerakan yang kaku, semua sekarang masuk akal. Ia mulai merasa dipermainkan, diposisikan sebagai pihak yang tidak tahu apa-apa. Seorang teman masuk ruang tamu, bercanda soal makan malam terakhir, dan Danu tersenyum, tertawa ringan. Tapi matanya sesekali menoleh ke Rina, mencoba membaca ekspresinya. Rina tetap diam, menatap ke arah ponsel yang baru saja menampilkan foto itu, menahan emosi yang ingin meledak. Sekarang, ada bukti konkret. Ada jarak yang tak bisa diabaikan lagi antara dirinya dan Danu. Posisi Rina berubah, dari seorang istri yang percaya, menjadi pengamat yang terpaksa menyusun strategi diam-diam. Ia perlahan menegakkan punggung, menatap Danu tanpa mengatakan sepatah kata pun. Suasana sepi, hanya suara gelas di meja dan tawa yang samar dari teman-temannya. Tapi di hati Rina, sesuatu retak, dan ia tahu malam ini tidak akan sama lagi. Malam itu, Rina duduk di kamar dengan lampu redup. Ponsel Danu ada di meja samping, layar terkunci, tapi notifikasi muncul sesekali. Rina menunggu sebentar, lalu diam-diam mengambil ponselnya sendiri, membuka akun sosial Danu. Ia ingin mengerti, ingin tahu apakah foto di kafe tadi hanya kebetulan. Mulai dari lokasi check-in terakhir, Rina menyusun pola. Danu menulis sedang di rumah teman, tapi fotonya ada di kafe yang sama seperti yang ia lihat sebelumnya. Setiap postingan dan story yang ia telusuri menimbulkan pertanyaan baru. Mikroreaksi kecil Rina. Jarinya menahan napas saat men-scroll, bibirnya sedikit terkatup. Ia menemukan perbedaan lain. Danu bilang pergi ke kantor jam 9 pagi, tapi story menunjukkan kopi pagi di luar kota. Rina menatap layar beberapa detik, menyesuaikan posisi duduknya di kursi. Perasaan awal canggung bergeser menjadi ketegangan nyata. Setiap ketidaksesuaian adalah bukti kecil kebohongan yang menumpuk. Rina menutup notifikasi lain dengan cepat saat Danu lewat di koridor kamar. "Apa kamu lagi main HP?" tanya Danu, nada santai tapi waspada. Rina menoleh, tersenyum ringan. "Hanya cek email aja," jawabnya. Ia tahu, jika Danu mencurigai, posisinya bisa berubah drastis. Setiap klik di ponsel adalah detik menekan. Ia menemukan chat yang dihapus, lokasi palsu, dan komentar samar dari teman Danu yang memberi petunjuk. Danu sering bertemu wanita lain saat ia bilang di rumah. Tekanan itu membuat Rina menahan napas. Tangannya bergetar sebentar sebelum menutup layar. Kini bukan sekadar foto. Pola dan bukti nyata mulai membentuk gambaran jelas. Posisi Rina tidak lagi pasif. Ia menyadari, apa yang ia temukan akan menentukan langkah selanjutnya. Diam-diam atau langsung bertindak. Rina menegakkan punggung, menatap pintu kamar. Suara Danu dari ruang tamu terdengar samar, tawa dan obrolan ringan. Tapi di hati Rina, ketegangan meningkat. Malam ini, ia mulai menyusun strategi diam-diam, dan jarak antara mereka semakin terasa. Malam itu, jam sudah menunjukkan pukul 9. Rina duduk di meja makan, piring sudah tersaji, tapi Danu belum pulang. Ia menatap pintu setiap beberapa menit, menahan perasaan yang campur aduk, marah, kecewa, tapi juga penasaran. Ia memutuskan untuk tetap diam, pura-pura tidak tahu. Namun, diam-diam Rina mengubah rencana makan malamnya sendiri. Ia menyiapkan piring tambahan untuk dirinya, menata sendok garpu, tapi tidak menyalakan lampu ruang makan terlalu terang. Setiap gerakan kecil terasa seperti pengawasan diam-diam, mengukur kapan Danu akan tiba. Ponsel Rina bergetar. Pesan singkat dari Danu. "Lagi lembur, pulang agak malam." Ia menatap layar, menelan napas, menahan emosi. Ia tahu, itu mungkin setengah benar, setengah diubah. Tanpa membalas, ia menyimpan ponsel di laci, menjaga wajah tetap tenang. Setiap suara di luar, mobil yang lewat, langkah kaki tetangga, membuat Rina menoleh. Mikroreaksi kecil muncul.
Jari-jari mengetuk meja, mata tak lepas dari pintu. Ia merasa seolah posisi rumahnya sendiri menjadi arena ketidakpastian. Dan Danu yang terlambat itu adalah pusat tekanan. Ketika terdengar suara kunci di pintu, Rina berdiri perlahan, menatap Danu yang masuk. "Lempar kunci aja di sini, aku siapin makan," katanya, nada santai, tapi matanya menahan pertanyaan. Danu tersenyum ringan, meletakkan tas, tanpa tidak menyadari ketegangan yang ia bawa. Rina duduk kembali, menyesuaikan posisi piringnya. Ia tetap menunggu konfirmasi. Apakah Danu akan benar-benar makan malam bersama atau menghilang lagi? Keputusan untuk menunggu diam-diam, tanpa menekan, memberi Rina rasa kontrol kecil, tapi rasa sakit tetap ada. Malam itu, ketidakpastian menekan lebih dari sebelumnya. Setiap detik yang lewat terasa seperti ujian, dan Rina tahu langkah selanjutnya akan menentukan seberapa jauh ia bersabar. Rina duduk di meja kerja, laptop terbuka, tapi matanya tidak fokus pada layar. Ia menatap tumpukan struk dan tiket yang tanpa sengaja jatuh dari tas Danu. Satu tiket restoran dengan nama berbeda dari yang dia kenal. Bukti transaksi kartu kredit juga terselip. Tercatat, makan malam, di lokasi yang tidak sesuai dengan pekerjaan Danu. Ia menarik napas perlahan, menaruh tiket itu di depan matanya. Mikroreaksi kecil muncul. Jari-jari Rina mengetuk meja. Mulutnya sedikit terkatup. Setiap detail kecil mulai tersusun menjadi pola yang menekan. Danu selalu bilang itu untuk urusan kerja. Tapi tiket dan struk ini menunjukkan sebaliknya. Rina mengumpulkan beberapa bukti lain. Memeriksa tanggal dan jamnya. Semua konsisten. Jam makan malam yang sama dengan waktu Danu bilang di kantor. Posisi Rina berubah. Dari penasaran menjadi merasa dipermainkan. Ia tahu, bukti ini terlalu nyata untuk diabaikan. Ketika Danu lewat di koridor, Rina menutup struk dan tiket itu, menahan napas. "Apa kamu butuh kopi?" tanya Danu, nada ringan, seolah tidak ada yang aneh. Rina tersenyum pelan, hanya menggeleng. Ia tetap diam, tapi mata kecilnya mengikuti setiap gerakan Danu. Ia menata kembali bukti itu, memutar di tangannya seolah menimbang langkah selanjutnya. Mikroreaksi lain, Rina menekuk jari-jari, lalu meletakkannya perlahan. Tekanan mulai terasa nyata. Ia tidak hanya curiga, tapi kini ada fakta yang memaksa pikirannya bergerak. Curiga mulai memuncak, dan rasa sakitnya mengakar. Posisi Rina tidak lagi pasif. Setiap detik yang lewat adalah keputusan diam-diam yang harus ia buat. Suasana hening di kamar, hanya suara kipas angin dan detak jam. Tapi di kepala Rina, bukti kecil itu berputar, menuntut jawaban. Malam itu, rasa curiga memuncak, dan ia tahu jalannya mulai jelas. Diam-diam mengumpulkan semua yang diperlukan sebelum mengambil langkah berikutnya. Rina duduk di ruang tamu. Lampu lembut menerpa wajahnya. Ponsel Danu terselip di atas meja. Layar sedikit menyala dari notifikasi grup chat ulang tahun teman-temannya. Rina menatap diam, hati berdebar. Lalu tanpa sadar mulai membaca percakapan yang muncul. Emoji hati, tawa, komentar mesra dari wanita lain. Semuanya tampak santai, tapi bagi Rina, setiap simbol itu menekan. Mikroreaksi muncul. Jarinya menekan bibir. Mata menatap layar lebih lama. Danu tersenyum, tapi matanya tak lepas dari layar. Seolah ada hal yang ingin disembunyikan. Seorang teman mengirim foto grup. Tapi Rina melihat Danu menanggapi wanita lain secara berbeda. Ada candaan ringan. Emoji yang tidak pernah ia kirim padanya. Tekanan mulai terasa. Setiap interaksi kecil menjadi bukti pengkhianatan psikologis. Rina menggeser kursi lebih dekat. Menatap layar ponsel dengan cermat. Ia mencatat pola pesan, waktu pengiriman, cara Danu menanggapi. Mikroreaksi lain, tangannya mengepal sebentar, menahan rasa sakit yang ingin keluar. Setiap emoji yang muncul menjadi pengingat bahwa Danu tidak jujur. Danu menoleh sebentar, menyadari Rina menatap layar. "Lagi lihat apa?" tanyanya ringan. Rina mengangkat bahu, menatapnya datar. Tidak ada kata yang keluar. Tapi ketegangan di udara terasa. Posisi Rina kini bukan hanya sebagai pengamat. Ia mulai mengatur strategi diam-diam. Tidak ada kebetulan. Eskalasi psikologis mulai mengambil alih. Rina tahu, langkah selanjutnya harus hati-hati, atau semua bukti ini sia-sia. Rina menutup notifikasi dengan perlahan, tetap menatap Danu dari sudut mata. Suasana sunyi, tapi ketegangan tak surut. Malam itu, ia menyadari jarak antara mereka tidak bisa lagi diremehkan, dan setiap detik bersama Danu adalah ujian diam-diam yang menekan.
Hari berikutnya, Rina menatap Danu yang sedang menyiapkan tas kerja. Mikroreaksi kecil muncul. Danu memegang ponsel erat. Jari-jari menggenggamnya seolah takut terlepas. Setiap kali Rina mendekat, ia menunduk, bergerak cepat, seolah ada sesuatu yang ingin disembunyikan. Di ruang tamu, Danu menolak saat Rina menyarankan mereka minum kopi bersama sebelum berangkat. "Ah, nanti aja, aku buru-buru," jawabnya singkat. Nada suaranya normal, tapi nada defensif terselip di antara kata-kata. Rina menatapnya, menahan napas, menyadari bahwa jarak antara mereka mulai terasa nyata. Saat Danu memeriksa kalender ulang tahun teman, ia menutup layar ponselnya begitu Rina menoleh. Setiap percobaan Rina untuk berbicara tentang kegiatan sosial teman-temannya ditanggapi dengan jawaban singkat atau pengalihan topik. Mikroreaksi muncul. Rina menekuk jarinya di meja, menahan dorongan untuk protes. Di perjalanan, Danu menolak berhenti di kafe yang biasa mereka kunjungi. "Nggak sempat," katanya, meski jalanan lengang. Rina menatap jendela mobil, merasa posisi rumah tangga mereka kini berubah. Ia mulai menjadi pengamat, bukan pasangan yang ikut menikmati interaksi sosial. Tekanan diam-diam mulai terasa, membuat setiap langkah dan kata Rina harus diperhitungkan. Stres mengendap, tapi ia tetap tenang, menunggu kesempatan untuk mengungkap semuanya. Sesampainya di kantor, Danu langsung masuk tanpa menoleh ke Rina. Ia meminimalkan interaksi, menutup ponsel, dan menjauh dari teman-teman Rina yang juga hadir. Suasana yang biasanya hangat kini terasa tegang. Rina menahan perasaan sakit, sadar bahwa perilaku defensif ini adalah tanda nyata dari kebohongan yang terus membayanginya. Rina berdiri di dekat meja, menarik napas perlahan, menatap Danu dari sudut mata. Sunyi mengisi ruangan, tapi tekanan terus meningkat. Ia tahu, jarak yang diciptakan Danu bukan kebetulan. Malam nanti, dan setiap pertemuan berikutnya, akan terasa seperti ujian diam-diam yang menekan batas kesabarannya. Rina berjalan pulang dari supermarket, kantong belanja di tangan, pikiran masih memutar kejadian malam sebelumnya. Di sudut jalan, ia melihat sosok wanita yang sama dengan foto di kafe, tersenyum pada seseorang yang ternyata Danu. Danu berjalan di belakang wanita itu, tetap tersenyum, tapi ketika mata mereka bertemu Rina, ia menunduk sejenak dan pura-pura tidak mengenal. Rina menahan napas, jantung berdebar. Posisi yang selama ini terasa aman kini runtuh. Ia tidak bisa lagi menganggap rumah tangganya sama seperti kemarin. Wanita itu melambai kecil, tapi Danu hanya menepuk pundaknya sebentar, lalu pergi sambil tersenyum kaku. Mikroreaksi Rina, jari-jarinya mengepal di kantong belanja, tubuhnya membeku sebentar sebelum melanjutkan langkahnya. Setiap gerakan Danu menjadi bukti nyata bahwa kebohongan mereka bukan sekadar kata-kata. Seorang pejalan kaki menabrak sedikit tas Rina, memecah ketegangan sesaat. Tapi matanya tetap terpaku pada pemandangan tadi. Ia menelan napas, merasakan tekanan sosial dan emosional yang menekan. Bukan hanya pengkhianatan, tapi juga keberanian Danu menipu di depan mata. Rina menegakkan punggung, menatap jalan kosong di depannya. Posisi Rina berubah total. Ia bukan lagi istri yang ragu, tapi pengamat yang harus memutuskan langkah diam-diam berikutnya. Setelah beberapa detik, Rina mengalihkan pandangannya, menyesuaikan kantong belanja. Tapi mata tetap waspada. Ia sadar, malam ini tidak akan ada normalitas lagi. Apa yang ia temukan di jalan itu telah menutup ruang untuk kebohongan kecil. Segala sesuatu kini konkret, nyata, dan menekan. Suasana sunyi menyelimuti jalan sepi. Langkah Rina terdengar tegas, tapi di dalam, setiap detik terasa berat. Ia tahu, posisi mereka tidak akan sama lagi, dan rumah tangga yang selama ini ia percayai mulai retak dari sini. Malam itu, Rina menatap Danu yang duduk di ruang keluarga. Ponselnya terselip di meja. Ia mengambil napas perlahan sebelum membuka topik yang sudah menumpuk di kepalanya. "Danu, tadi malam kamu bilang ke kantor jam 9, tapi aku lihat story kamu di kafe," katanya, nada tenang tapi tegas. Danu menoleh sebentar. Wajahnya kaku. "Ah, itu cuma, aku mampir sebentar aja, urusan kerja," jawabnya cepat, lalu mencoba menundukkan kepala. Mikroreaksi muncul. Tangan Rina mengepal pelan di pinggir kursi, tapi ia tetap duduk, menahan emosi agar tidak meledak. Rina menaruh beberapa struk dan tiket restoran di meja, menunjukkannya perlahan. "Ini urusan kerja juga, ya?" tanyanya, suara tetap dingin. Danu menghindar, matanya mencari jalan keluar, tapi Rina menatapnya tanpa berkedip. Bukti di depannya memaksa diam,
tidak bisa diabaikan. Ia mengambil ponsel, membuka notifikasi foto dari grup chat ulang tahun. Dan ini, kamu jelasin sendiri, kata Rina, menaruh layar di depan Danu. Mikroreaksi kecil. Danu menunduk, jari-jarinya mengetuk meja sebentar. Posisi Rina kini berubah dari pengamat pasif menjadi pihak yang mengontrol informasi. Tanpa kata lebih banyak, Rina mulai menata bukti diam-diam. Foto, tiket, struk, chat, menjadi satu tempat yang mudah diakses jika dibutuhkan. Danu tetap diam, sesekali mencoba senyum ringan, tapi tidak berhasil menutup ketegangan. Rina tetap tenang, menatapnya seolah menunggu jawaban yang tak kunjung datang. Keputusan diam-diam muncul. Ia tidak akan langsung menuntut, tapi bukti itu aman di tangannya, dan langkah berikutnya sudah mulai tersusun. Rina berdiri, menyusun beberapa dokumen di meja, memandang Danu sekilas sebelum kembali ke kursi. Suasana sunyi, tapi tegang, memberi pesan jelas. Posisi mereka kini tidak lagi setara. Malam itu, awal keputusan konkret telah diambil, dan langkah diam-diam Rina mulai menekan jalannya rumah tangga mereka. Rina duduk di meja kerja dengan laptop terbuka, ponsel di sampingnya. Ia mulai memverifikasi lokasi wanita lain dari beberapa foto yang berhasil ia simpan. Setiap gambar menunjukkan Danu dan wanita itu di tempat berbeda, waktu berbeda. Semuanya saat Danu bilang ia sedang di kantor atau urusan kerja. Mikroreaksi muncul. Jari-jari Rina mengetuk meja pelan. Matanya tidak lepas dari layar. Ia menyadari pola ini bukan kebetulan. Setiap lokasi, setiap senyum di foto, menguatkan kecurigaan yang sudah ada sejak awal. Posisi Rina tidak lagi pasif. Tekanan kini nyata dan menekan. Rina mulai merekam chat dari grup chat ulang tahun teman yang memperlihatkan interaksi mesra antara Danu dan wanita lain. Emoji hati, tawa, candaan, semua ia screenshot. Bukti transaksi kartu kredit yang sebelumnya ia temukan juga ia simpan dengan rapi. Semua bukti kini terkumpul dalam satu folder aman. Danu lewat di dekat meja, menoleh sebentar, tapi tidak menyadari aktivitas Rina. Lagi ngapain? Tanyanya ringan. Rina menatapnya datar. Tetap diam. Suasana tegang. Tapi Rina menahan diri. Mikroreaksi. Ia menggeser layar laptop sedikit, menutupi folder bukti dari pandangan Danu. Setiap foto, chat, struk, dan tiket membentuk gambaran nyata tentang pengkhianatan yang selama ini ia curigai. Tekanan psikologis meningkat, membuat setiap detik bersama Danu terasa berat. Rina menegakkan punggung, menatap Danu dari sudut mata. Ia tahu, langkah selanjutnya harus hati-hati. Semua bukti sudah di tangannya, dan ini mengubah permainan. Malam itu, tidak ada lagi ruang untuk kebohongan kecil. Semua sudah konkret dan menekan. Suasana sunyi menyelimuti ruangan. Danu tetap tersenyum ringan, tapi ketenangan itu palsu. Rina tetap diam, merasakan eskalasi maksimal yang menekan jalannya rumah tangga mereka. Malam itu, Rina sedang duduk di ruang tamu, lampu redup menerpa wajahnya. Terdengar suara kunci di pintu, langkah kaki berat. Danu masuk, tapi kali ini tidak sendiri. Seorang wanita lain mengikuti di belakangnya, tersenyum ringan, membawa tas kecil. Rina menahan napas, tubuhnya membeku sebentar. Mikroreaksi muncul, tangannya tanpa sadar mengepal di pangkuan, napasnya teratur tapi cepat. Danu tersenyum, tampak santai. Ini, urusan kerja, Rin, katanya, berusaha terdengar biasa, tapi nada itu terlalu dibuat. Tanpa suara, Rina meraih ponsel yang ia simpan di meja. Diam-diam, ia mengarahkan kamera, menekan tombol, menangkap momen itu. Foto itu tidak bisa dihapus, tidak bisa diabaikan. Posisi Rina berubah total. Ia tidak lagi sekadar curiga, tapi memiliki bukti konkret yang mengunci keadaan. Danu menoleh sebentar, tampak menyadari sesuatu, tapi Rina tetap tenang, menatap layar ponsel yang baru saja merekam. Mikroreaksi. Bibir Rina menekuk pelan, matanya dingin tapi fokus. Ia tahu, langkah ini tidak bisa dibatalkan, dan segala sesuatu akan berubah dari sini. Refleksi batin muncul. Sekarang aku tahu, ini benar-benar nyata. Tidak ada lagi ruang untuk kebohongan atau penyangkalan. Setiap gerakan Danu, setiap senyum wanita itu, menjadi bukti yang menekan dan memaksa Rina untuk mengambil keputusan berikutnya. Rina menurunkan ponsel perlahan. Matanya tetap menatap keduanya. Sunyi menyelimuti ruang tamu, hanya terdengar detak jam dan napas yang berat. Posisi Rina tidak bisa kembali seperti sebelum ini. Rumah tangga yang ia kenal sudah retak dan bukti kini berada di tangannya.
Ia duduk kembali di sofa, jari-jari menahan kantong tangan. Malam itu, semua menjadi jelas. Tidak ada lagi zona aman. Danu dan wanita itu di depannya, dan Rina tahu, langkah diam-diam yang ia ambil telah mengubah segalanya selamanya. Rina duduk di kamar. Lampu redup hanya menyinari meja kerjanya. Semua bukti yang ia kumpulkan tertata rapi. Foto, struk, tiket, chat, terlihat jelas di depannya. Mikroreaksi muncul. Jari-jarinya mengetuk meja pelan. Matanya menatap kosong keluar jendela. Ia tahu, ini bukan sekadar masalah malam ini. Ini tentang hidupnya ke depan. Ia mulai menyusun rencana. Tanpa suara, tanpa interaksi, Rina menuliskan opsi-opsi yang mungkin ditempuh. Jarak sementara, perceraian, atau pembicaraan serius yang terstruktur. Mikroreaksi lain, ia mencondongkan tubuh ke depan, menekan bibir, menimbang langkah demi langkah. Posisi rumah tangga mereka kini tergantung pada keputusan yang ia ambil sendiri. Setiap interaksi dengan Danu kini dikurangi secara sadar. Saat makan malam, Rina tetap di meja, tapi jaraknya lebih jauh. Ketika Danu mencoba bercanda ringan, Rina hanya tersenyum datar, menjaga wajah tenang. Mikroreaksi, matanya menahan evaluasi, menimbang kata-kata dan gerakan Danu sebelum memberi respons. Refleksi batin muncul, aku harus menentukan jalanku sendiri. Tidak ada lagi zona aman. Tidak ada tempat untuk kebohongan atau penyangkalan. Rina sadar, keputusan ini bukan soal menang atau kalah, tapi tentang hidupnya yang harus ia pegang penuh kendali. Ia membuka lembaran catatan di laptop, mengetik rencana hidup, menetapkan prioritas, keamanan emosional, kesejahteraan anak, jika ada, dan langkah hukum jika diperlukan. Diam-diam, Rina menata bukti untuk hari-hari berikutnya, menyiapkan diri menghadapi kemungkinan yang paling sulit. Suasana kamar sunyi. Hanya terdengar detak jam dan napasnya sendiri. Tapi di keheningan itu, kekuatan diam-diam Rina mulai terasa. Tidak ada ledakan, tidak ada pertengkaran, tapi tekanan psikologis tetap menggantung. Langkah sunyi ini mengunci posisinya. Ia bukan lagi korban pasif, tapi pengendali strategis hidupnya sendiri. Rina menutup laptop, menarik napas panjang, menatap jendela. Malam itu, keputusan pribadi telah dibuat, sunyi tapi tegas. Ia tahu, rumah tangga mereka tidak akan sama lagi, dan jalannya ke depan sudah mulai terbentuk. Rina duduk sendiri di ruang tamu. Lampu redup hanya menyorot sudut meja dan kursi kosong di sekitarnya. Ponsel di tangannya menampilkan foto-foto bukti yang selama ini ia kumpulkan. Danu bersama wanita lain, tiket restoran, chat penuh emoji mesra. Ia menatap setiap foto sebentar, mikroreaksi kecil muncul. Bibir menekuk, tangan mengepal ringan, mata menahan rasa sakit yang dalam. Dengan perlahan, Rina menutup layar ponsel. Suasana hening menyelimuti ruangan. Tidak ada kata yang terucap, tidak ada pertengkaran, hanya keheningan yang menekan. Mikroreaksi lain, tubuhnya sedikit merosot ke belakang kursi, tangan di pangkuan, napas berat tapi teratur. Setiap detik terasa lama, menegaskan betapa posisi rumah tangganya kini berbeda. Refleksi batin muncul, aku tidak bisa kembali ke sebelum ini. Tidak ada ruang untuk menepis. Tidak ada jalan mundur. Semua bukti, semua kejadian, semuanya nyata dan mengubah kehidupan yang selama ini ia anggap aman. Rina menatap kosong ke arah jendela, melihat bayangan lampu jalan di luar. Sunyi itu menekan lebih dari kata-kata bisa sampaikan. Rumah yang biasanya terasa hangat kini terasa berat dan sepi, penuh ruang untuk pertanyaan yang belum dijawab. Ia menunduk sebentar, menarik napas dalam, lalu menegakkan punggung. Mikroreaksi terakhir. Matanya menatap ruang tamu, lalu ke arah ponsel yang kini tersimpan rapi. Ia tahu, langkah berikutnya adalah miliknya sendiri, diam-diam dan tegas. Sunyi menempel di sekelilingnya, menohok, memberi penekanan tanpa drama berlebihan. Tidak ada kemenangan besar, hanya kesadaran penuh dan tekanan psikologis yang nyata. Malam itu, Rina duduk sendiri, memegang kendali atas hidupnya sendiri, dan rumah tangga yang dulu familiar kini tak bisa kembali seperti semula.